Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahma, salah satu learning partner di Medilab. Nah, hari ini saya akan menyampaikan perkenalan mengenai program OSCE Medilab. Selamat datang juga untuk teman-teman di program OSCE UKM PPD Medilab tahun 2023. Oke, sebelumnya kita akan perkenalan dulu atau mengetahui apa sih ujian OSCE UKM PPD itu. Nah, berdasarkan dari definisinya, OSCE itu merupakan objektif struktur clinical examination. Nah, di sini ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah objektif, jadi semua mahasiswa akan diuji dengan ujian yang sama. Yang kedua, struktur, jadi semua orang juga akan diuji dengan keterampilan klinik tertentu yang ada lembar penilaiannya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman boleh tahu nih ya, jadi untuk ujian penilaian OSCE UKM PPD ini ada 7 hal. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk anamnesis. Jadi kita akan diuji bagaimana kita cara untuk menganamnesis atau menggali problem dari pasien. Respon terhadap isyarat verbal maupun non-verbal yang diucapkan dan maupun yang tidak diucapkan oleh pasien. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Nah, kita juga sejak kita dulu di S-Kerja akan dipelajari juga kan adanya OSCE juga. Nah, waktu OSCE UKM PPD ini adalah waktu untuk kita menunjukkan kemampuan kita dalam proses belajar UKM PPD. Yang ketiga, melakukan tes atau prosedur klinik atau interpretasi data untuk menunjang diagnosis banding atau diagnosis. Nah, itu juga yang penting ya. Jadi, kita harus mengetahui apa saja yang perlu diperiksakan pada seorang pasien untuk menegakkan diagnosis yang ada di problem pada pasien tersebut. Yang keempat, menegakkan diagnosis dan diagnosis bandingnya juga. Setelah itu baru yang terakhir adalah tata laksana, atau ini merupakan poin yang penting juga. Nah, untuk poin tata laksana ini akan dibagi menjadi dua hal, yaitu tata laksana non-farmakologi atau yang sifatnya berupa saran dan edukasi untuk pasien terhadap penyakit yang mereka alami. Yang kedua adalah tindakan atau tata laksana farmakologi. Nah, itu termasuk dengan cara kita meresepkan obat, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, yang keenam adalah komunikasi dan edukasi dengan pasien. Nah, itu sebenarnya termasuk dengan tata laksana non-farmakologi juga. Tapi lebih ke edukasi gimana caranya pasien ini dalam jangka waktu panjang tidak mengalami penyakit itu tersebut. Jadi akan ada poin preventifnya juga di situ. Nah, yang paling penting juga adalah perilaku profesional. Nah, mungkin ini juga yang biasa suka ditakutin, apakah ini ada globality-nya atau enggak ya. Jadi ini merupakan penilaian yang paling penting supaya kita berlakunya secara hati-hati, teliti, dan sadar juga akan keterbatasan. Nah, ini yang penting juga karena kita harus tahu kompetensi dokter umum itu sampai mana. Jadi kita akan mengetahui kapan kita akan melakukan pelaksanaan pasien atau tata laksana terhadap pasien oleh dokter umum atau kapan kita merujuk pasien ke dokter yang lebih spesialis.